Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa PGSD Universitas Buana Perjuangan Karawang memohon izin kepada Ibu Tia Latifatus Sa'diah sebagai dosen pengampu mata kuliah Inovasi Pendidikan untuk menyampaikan hasil diskusi kami mengenai inovasi dalam organisasi. Adapun anggota kelompok kami yaitu Ade Sanur Maulana, Laras Nanda Miftaloka, Ika, Danti, Meti Rahayu Putri, Cindy, Talita, Vira, dan saya sendiri Devi Maihatanti. Adapun pembahasan kita yang pertama yaitu pengertian inovasi dalam organisasi adalah suatu hal yang baru yang berupa apapun yang terjadi dalam sebuah organisasi tersebut, baik organisasi formal maupun organisasi informal. Perlu kita ketahui bahwa inovasi yang terjadi dalam sebuah proses kemajuan di dalam organisasi tersebut, tetap saja hambatan selalu terjadi dalam proses inovasi tersebut. Adapun pembahasan berikutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Talita Zulaika Afif. Di sini saya akan mempresentasikan tentang jenis inovasi keputusan. Jenis inovasi keputusan ini ada 4 macam. Yang pertama, keputusan inovasi opsional, yaitu pemilihan menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang ditentukan oleh individu atau yang bisa disebut seseorang secara mandiri tanpa bergantung atau terpengaruh dorongan anggota sistem sosial lain. Dan yang kedua, ada keputusan inovasi kolektif, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat secara bersama-sama berdasarkan kesepakatan antara anggota sistem lain. Misalnya atas kesepakatan warga masyarakat yang di setiap RT untuk tidak membuang sampah di sungai gitu, yang kemudian disahkan pada rapat antara ketua RT dalam suatu wilayah RW. Contohnya seperti itu. Dan kemudian yang ketiga, ada keputusan inovasi otoritas, yaitu pemilihan untuk menerima atau menolak inovasi berdasarkan keputusan yang dibuat oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai kedudukan status wewenang atau kemampuan yang lebih tinggi daripada anggota lain dalam suatu sosial. Nah, dari ketiga jenis keputusan inovasi tersebut merupakan tentangan dari keputusan opsional individu dengan penuh tanggung jawab secara mandiri mengambil keputusan. Nah, dilanjutkan dengan keputusan kolektif. Individu memperoleh sebagai wewenang untuk mengambil keputusan. Dan yang terakhir, keputusan otoritas, itu individu sama sekali tidak mempunyai hak untuk mengambil keputusan. Untuk selanjutnya ada lagi tentang keputusan inovasi kontingen, yaitu pemilihan menerima atau menolak suatu inovasi baru dapat dilakukan hanya setelah ada keputusan inovasi yang mendahulunya. Jadi ciri pokok dari keputusan inovasi kontingen ini adalah digunakan 2 atau lebih keputusan inovasi secara bergantian untuk menangani sesuatu inovasi. Nah, itu sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf, dan untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fira Mustika Soleha. Saya dari SD 18D. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang organisasi yang radikal. Organisasi sendiri itu kan terdiri dari sekumpulan orang atau sekumpulan individu yang memiliki ide, pemikiran, serta tujuan yang sama, sehingga mereka mendirikan satu organisasi untuk mencapai tujuan itu secara bersama-sama. Nah, dalam usaha untuk mencapai tersebut, mereka akan melakukan banyak usaha untuk mencapai tujuannya dengan menghalalkan berbagai macam cara, baik dengan jalan yang revolusioner, menciptakan inovasi yang baik di bidangnya, inovasi yang sesuai, tapi ada juga mereka melewati jalan yang ekstremisme. Nah, menjadikan radikalisme marak di
organisasi-organisasi yang di Indonesia. Radikalisme sendiri itu muncul karena ada kekecewaan terhadap suatu sistem untuk mencapai tujuannya. Sistem tersebut dianggap tidak sempurna oleh sebagian orang. Nah, kelompok-kelompok yang kecewa terhadap sistem yang mereka anggap tidak sempurna ini, mereka akan mencari solusi, walau terkadang solusi tersebut justru malah menyimpang dari tujuan awal organisasi sebuah masalah, melainkan gagasan kemudian mencari kesalahan atau suatu sistem untuk dikritisi. Nah, di Indonesia sendiri itu kelompok-kelompok yang radikal sendiri itu sudah mulai menyerang suatu organisasi. Ini contohnya adalah pada tahun 2002 itu ada peristiwa bom Bali. Kemudian disusul oleh peristiwa bom di Kedubes Australia di Jakarta. Dan bom Bali 2 ada juga bom Bali 2 dan bom di Jalan MH Tamrin pada tanggal 14 Januari 2016 di Jakarta. Nah, orang-orang yang melakukan tindakan tersebut itu bisa dikategorikan sebagai mereka-mereka yang ikut organisasi yang justru mengarah ke bentuk radikalisme, di mana radikalisme tersebut itu menyimpang dari nilai-nilai Pancasila maupun nilai-nilai keagamaan yang ada di Indonesia sendiri. Serangkaian aksi teror yang menunjukkan sisi radikalisme di Indonesia sendiri itu sangat nyata. Sudah banyak sekali kejadian-kejadian sepanjang tahun 2002 sampai 2009 itu kelompok Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan kelompok teroris internasional Al-Qaeda dipandang sebagai pihak yang menjadi otak dari serangkaian aksi teror di Indonesia. Selanjutnya adalah peran yang dapat kita laksanakan sebagai generasi muda untuk menangkal organisasi-organisasi yang bisa bisa dinyatakan sebagai organisasi yang radikal itu sendiri. Pertama, kita harus tahu organisasi apa yang akan kita bentuk. Kita nyatakan secara terang dan jelas tujuan dari organisasi. Kita bimbing anggota-anggota organisasi itu ke hal-hal yang memang merajuk untuk mendapatkan tujuan organisasi tersebut, bukan sebaliknya. Kita juga harus mencari cara yang baik dan benar untuk mencapai tujuan organisasi, bukan justru menciptakan suatu inovasi dalam organisasi yang menciptakan satu sistem radikalisme. Selain itu, caranya juga kita perlu memfilter anggota dengan secara maksimal, dengan baik kita ketahui latar belakang mereka, apakah mereka itu benar-benar bisa dikategorikan orang-orang yang memiliki satu pemikiran dengan kita, tanda kutip, di luar dari mereka yang memiliki pemikiran yang justru sebenarnya tujuannya sama, hanya dengan cara yang berbeda. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Aksi teror yang menunjukkan sisi radikalisme di Indonesia sendiri itu sangat nyata. Sudah banyak sekali kejadian-kejadian sepanjang tahun 2002 sampai 2009 itu kelompok Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan kelompok teroris internasional Al-Qaeda dipandang sebagai pihak yang menjadi otak dari serangkaian aksi teror di Indonesia. Selanjutnya adalah peran yang dapat kita laksanakan sebagai generasi muda untuk menangkal organisasi-organisasi yang bisa bisa dinyatakan sebagai organisasi yang radikal itu sendiri. Pertama, kita harus tahu organisasi apa yang akan kita bentuk. Kita nyatakan secara terang dan jelas tujuan dari organisasi. Kita bimbing anggota-anggota organisasi itu ke hal-hal yang memang merajuk untuk mendapatkan tujuan organisasi tersebut, bukan sebaliknya. Kita juga harus mencari cara yang baik dan benar untuk mencapai tujuan organisasi, bukan justru menciptakan suatu inovasi dalam organisasi yang menciptakan satu sistem radikalisme. Selain itu, caranya juga kita perlu memfilter anggota dengan secara maksimal, dengan baik kita ketahui latar belakang mereka, apakah mereka itu benar-benar bisa dikategorikan orang-orang yang memiliki satu pemikiran dengan kita, tanda kutip, di luar dari mereka yang memiliki pemikiran yang justru sebenarnya tujuannya sama, hanya dengan cara yang berbeda. Baiklah, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Meti Rahayu Putri. Sini saya akan menjelaskan upaya kita sebagai mahasiswa agar tidak terjerumus ke dalam organisasi yang radikal. Sudah teman saya jelaskan bahwa radikal tersebut merupakan suatu paham yang menghendaki adanya perubahan atau pergantian terhadap suatu sistem di masyarakat sampai ke akarnya dengan menggunakan cara-cara kekerasan. Karena radikalisme yang saat ini menjadi polemik dinilai sebagai ancaman nyata bagi NKRI dan peran mahasiswa dinilai sangat penting untuk mencegah penyebaran inovasi yang radikal. Nah, mahasiswa harus bisa berkontribusi dan mampu memberikan bahan terkait dengan toleransi dan radikalisme. Lalu penting bagi mahasiswa untuk mendapatkan pemahaman dan wawasan yang lebih tentang ilmu agama agar mahasiswa juga bisa membantu mewujudkan kerukunan umat beragama, karena agama Islam sendiri kan tidak mengajarkan kekerasan ya, karena agama Islam kan adalah agama yang rahmatan lil alamin. Banyak faktor yang menyebabkan adanya organisasi yang radikal, salah satunya yaitu latar belakang paham keagamaan yang dangkal atau ketidaktegasan kampus. Upaya tersebut bisa kita lakukan sebagai mahasiswa atau dari pihak sekolah atau pihak kampus, yaitu organisasi-organisasi kemahasiswaan lebih giat mengadakan kegiatan-kegiatan kreatif dan inspiratif di bidang akademis maupun non-akademis dan sosial ke masyarakat. Hal itu mencerminkan mahasiswa sebagai agen perubahan yang akan mendorong para mahasiswa untuk berprestasi dan berorganisasi yang dapat menjauhkan dari organisasi yang radikal. Dan bisa juga para dosen untuk mengadakan seminar-seminar tentang pencegahan radikalisme atau lebih menekankan kepada pemahaman-pemahaman agama untuk menjauhkan hal-hal yang seperti itu. Karena inovasi yang radikal itu kemungkinan besar tidak akan diterima oleh masyarakat, karena masyarakat kan berbeda dalam ibadah, dalam berkeyakinan gitu, dalam beragama gitu. Jadi kalau misalkan ada inovasi yang radikal, itu akan menyebabkan fitnah gitu dari masyarakat sendiri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan, upaya-upaya kita sebagai mahasiswa dalam mencegah terjerumus ke dalam organisasi inovasi yang radikal. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yaitu inovasi organisasi yang didefinisikan sebagai cara-cara baru dalam pengaturan kerja yang dilakukan dalam sebuah organisasi untuk mendorong dan mempromosikan keunggulan kompetitif. Inovasi organisasi adalah kebutuhan untuk memperbaiki atau mengubah suatu produk, proses, atau jasa. Inovasi organisasi didorong individu untuk berpikir secara mandiri dan kreatif dalam menerapkan pengetahuan pribadi untuk tantangan organisasi. Dibutuhkan budaya inovasi untuk mendukung ide-ide baru, proses, dan cara yang umumnya melakukan bisnis baru. Dalam konteks organisasi, inovasi berhubungan dengan perubahan positif dalam hal efisiensi, kualitas produktivitas, daya saing, pangsa pasar, dan lainnya. Lalu, manfaat inovasi organisasi yaitu manfaat inovasi berorganisasi dalam mempromosikan budaya organisasi. Inovasi harus mendorong yaitu 1. Membangun tim lintas fungsional sementara mengecilkan bangunan silo. 2. Independen, berpikir kreatif untuk melihat sesuatu dari perspektif baru dan menempatkan diri di luar parameter suatu fungsi pekerjaan. 3. Resiko mengambil karyawan sementara mengurangi status quo. Jalan menuju inovasi organisasi terletak pada kemampuan untuk memberikan pengetahuan baru terhadap karyawan, perusahaan, dan dalam penerapan pengetahuan
sendiri. Pengetahuan harus digunakan cara-cara berpikir baru dan sebagai batu loncatan kreativitas dan arah perubahan dan inovasi. Proses inovasi. Proses yang dijelaskan di sini diletakkan sebagai urutan tahapan proses yang terungkap dari waktu ke waktu. Pengulangan generalisasi komponen ini adalah bagian tak terpisahkan dari proses dan metode yang digunakan. Terima kasih. Baik, materi selanjutnya adalah kekurangan studi inovasi organisasional. Setelah beberapa ratus penelitian tentang inovasi organisasi selesai, pendekatan inovasi dalam organisasi umumnya menjadi hal yang sulit. Mengapa? Karena yang pertama, studi inovativitas organisasi menemukan hubungan yang rendah antara variabel independen yang diselidiki dan variabel dependen inovasi. Variabel independen seperti dimensi struktur organisasi, seperti sentralisasi, formalisasi, dan sejenisnya diukur untuk setiap organisasi. Variabel inovasi dependen biasanya diukur sebagai nilai komposit yang terdiri dari adopsi dari 10 sampai 20 inovasi. Dan yang kedua adalah salah satu masalah yang menjengkelkan dari studi inovasi organisasi adalah seberapa memadai data yang diberikan oleh chief eksekutif mewakili perilaku inovasi dari anggota organisasi yang bersangkutan. Baik, kita lanjut ke materi selanjutnya, yaitu tentang ukuran dan inovasi organisasi. Bukti serupa untuk pentingnya ukuran sebagai prediktor inovasi organisasi disediakan oleh Moh tahun 1969, oleh Kaluj et al. Tahun 1973, oleh Mansfield tahun 1963, dan beberapa lainnya. Mengapa para peneliti secara konsisten menemukan bahwa ukuran adalah salah satu yang terbaik prediktor inovasi organisasi? Pertama, ukuran adalah variabel yang mudah diukur dan kiranya dengan tingkat presisi yang relatif tinggi. Jadi, ukuran telah disertakan untuk dipelajari di hampir setiap investigasi inovasi organisasi. Kedua, ukuran merupakan pengganti beberapa dimensi yang mengarah pada inovasi, sumber daya total, sumber daya kendur, struktur organisasi, dan sebagainya. Variabel tak dikenal ini belum dipahami dengan jelas atau diukur secara memadai dalam kebanyakan penelitian. Tanpa ragu, variabel yang tidak terukur ini adalah tip fundamental dan intelektual. Alasannya untuk menemukan ukuran dan inovasi itu terkait. Baiklah teman-teman, mari kita lanjutkan ke materi berikutnya, yaitu tentang karakteristik struktural dan inovasi organisasi. Yang mana variabel independen dibagi menjadi 3 klasifikasi. Yang pertama itu karakteristik individu atau pemimpin. Yang kedua karakteristik struktural organisasi internal. Dan yang ketiga karakteristik eksternal organisasi. Di mana variabel struktural organisasi yang terkait dengan innovation organisasi yaitu yang pertama sentralisasi, yang kedua kompleksitas, yang ketiga formalisasi, dan yang keempat keterkaitan, dan yang kelima organization slack. Di mana sentralisasi ini kekuasaannya dan kontrolnya dalam sistem organisasi itu terkonsentrasi hanya pada beberapa individu saja. Karena itu ditemukan hubungan negatif jika kekuasaan semakin terkonsentrasi, maka organisasinya akan semakin kurang inovatif. Dan yang kedua itu kompleksitas, tingkat di mana anggota organisasi memiliki pengetahuan dan keahlian yang tinggi. Biasanya diukur dengan keberagaman jenis pekerjaan dan juga tingkat profesionalisme.
yang ditunjukkan dalam training. Biasanya semakin tinggi kompleksitasnya, maka akan semakin banyak usul inovasinya, walaupun akan muncul masalah pada saat berusaha mencapai konsensus pada implementasi. Hal ini mempunyai hubungan yang positif terhadap organisasi. Jadi dalam kompleksitas ini anggotanya itu dia berwawasan tinggi, jadi banyak pendapat itu lebih bagus buat organisasi. Jadi memunculkan ide-ide yang baru gitu. Tapi ada juga sisi negatifnya, karena dengan banyaknya pendapat maka setiap anggota akan memperkuat pendapatnya. Bisa jadi juga terjadi perdebatan karena kurangnya sepemahaman atau kurangnya setuju dengan pendapat masing-masing gitu. Baiklah, yang ketiga ini adalah formalisasi, di mana tingkat organisasi ini menekankan peraturan dan prosedur, tentunya untuk mengatur performa anggotanya. Mempunyai hubungan negatif karena formalisasi seperti ini dapat menghambat usulan inovasi dari anggotanya, walaupun pada saat implementasi dapat mendukung pelaksanaan. Nah, kebalikannya dengan formalisasi ini, jadi organisasi itu menekan terus kepada anggotanya. Jadi bila mana anggotanya mau mengusulkan pendapat atau ide itu dibatasi gitu. Jadi anggotanya itu nggak bebas dia mengusulkan ide-ide yang positif, pikiran-pikiran yang bisa membangun ide-ide atau gagasan baru gitu. Baiklah, untuk yang keempatnya yaitu keterkaitan, di mana tingkat setiap unit dalam sistem sosial itu berhubungan dalam jaringan interpersonal. Ide-ide baru dapat dengan mudah mengalir di antara anggota organisasi. Semakin tinggi jaringan ini, maka akan semakin terbuka terhadap inovasi organisasi tersebut. Nah, yang kelima yaitu organisation slack, di mana tingkat sumber-sumber yang netral, belum ada keputusan diambil atau tidaknya inovasi. Itu tersedia bagi organisasi tersebut. Variabel ini berhubungan positif dengan inovasi, terutama untuk inovasi dengan biaya tinggi. Baiklah teman-teman, itulah materi yang saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan lagi oleh teman saya berikutnya. Baiklah, terima kasih. Organisasi memiliki pengetahuan dan keahlian yang tinggi. Biasanya diukur dengan keberagaman jenis pekerjaan dan juga tingkat profesionalisme yang ditunjukkan dalam training. Biasanya semakin tinggi kompleksitasnya, maka akan semakin banyak usul inovasinya, walaupun akan muncul masalah pada saat berusaha mencapai konsensus pada implementasi. Hal ini mempunyai hubungan yang positif terhadap organisasi. Jadi dalam kompleksitas ini anggotanya itu dia berwawasan tinggi, jadi banyak pendapat itu lebih bagus buat organisasi. Jadi memunculkan ide-ide yang baru gitu. Tapi ada juga sisi negatifnya, karena dengan banyaknya pendapat maka setiap anggota akan memperkuat pendapatnya. Bisa jadi juga terjadi perdebatan karena kurangnya sepemahaman atau kurangnya setuju dengan pendapat masing-masing gitu. Baiklah, yang ketiga ini adalah formalisasi, di mana tingkat organisasi ini menekankan peraturan dan prosedur, tentunya untuk mengatur performa anggotanya. Mempunyai hubungan negatif karena formalisasi seperti ini dapat menghambat usulan inovasi dari anggotanya, walaupun pada saat implementasi dapat mendukung pelaksanaan. Nah, kebalikannya dengan formalisasi ini, jadi organisasi itu menekan terus kepada anggotanya. Jadi bila mana anggotanya mau mengusulkan pendapat atau ide itu dibatasi gitu. Jadi anggotanya itu nggak bebas dia mengusulkan ide-ide yang positif, pikiran-pikiran yang bisa membangun ide-ide atau gagasan baru gitu. Baiklah, untuk yang keempatnya yaitu keterkaitan, di mana tingkat setiap unit dalam sistem sosial itu berhubungan dalam jaringan interpersonal. Ide-ide baru dapat dengan mudah mengalir di antara anggota organisasi.
Semakin tinggi jaringan ini, maka akan semakin terbuka terhadap inovasi organisasi tersebut. Nah, yang kelima yaitu organisation slack, di mana tingkat sumber-sumber yang netral, belum ada keputusan diambil atau tidaknya inovasi. Itu tersedia bagi organisasi tersebut. Variabel ini berhubungan positif dengan inovasi, terutama untuk inovasi dengan biaya tinggi. Baiklah teman-teman, itulah materi yang saya sampaikan. Kemudian akan dilanjutkan lagi oleh teman saya berikutnya. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laras Nanda Miftaloka. Di sini saya akan membahas proses inovasi dalam organisasi. Proses inovasi adalah serangkaian aktivitas yang dilakukan oleh individu atau organisasi, mulai dari sadar atau tahu adanya inovasi sampai menerapkan implementasi inovasi. Dalam mempelajari proses inovasi ini, kita harus menggunakan berbagai model untuk mengidentifikasi kegiatan apa saja yang dilakukan oleh individu dan organisasi. Contohnya akan dijelaskan oleh Danti Rahmawati. Terima kasih. Beberapa contoh inovasi pendidikan dan contoh inovasi pembelajaran. Contoh inovasi pendidikan yaitu kurikulum 2013. Kurikulum 2013 sebagai inovasi yang mempersiapkan peserta didik dalam menghadapi tantangan masa depan melalui pengetahuan, keterampilan sikap, dan keahlian untuk beradaptasi serta mampu bertahan hidup dalam lingkungan yang senantiasa berubah-ubah. Kurikulum 2013 menekankan pada pembelajaran yang berpusat kepada siswa, yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui metode penemuan. Yang bertujuan untuk memaksimalkan potensi peserta didik untuk secara aktif membangun pengetahuannya sendiri melalui metode pengetahuan. Metode belajar seperti itu dapat mengarahkan semua anak akan berkembang sesuai dengan potensinya masing-masing secara optimal. Jadi, guru tidak hanya mengajar dengan cara ceramah, tapi juga guru dengan mengajar dengan cara bermain, dengan praktek-praktek yang ada di buku tersebut, sehingga siswa tersebut dapat mengembangkan potensinya, memperlihatkan potensi yang mereka miliki, dan mereka akan lebih semangat dalam belajarnya. Contoh inovasi pendidikan selanjutnya yaitu komputasi awan atau cloud computing, yaitu teknologi yang menggunakan atau menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi. Pusat pengelolaan data ini hanya dapat digunakan oleh pengguna yang memiliki akun atau akses tertentu. Kalian bisa menyimpan apa saja di dalam komputasi awan ini, seperti buku, video tutorial, hingga catatan materi dapat kamu simpan dan dapat diakses melalui internet dimanapun. Kalian juga bisa berbagi dengan teman-teman kalian sehingga tidak ada lagi yang ketinggalan materi. Jadi dengan aplikasi ini kalian bisa. Contoh aplikasi ini yang sudah diterapkan yaitu seperti aplikasi e-learning dan juga aplikasi Google Classroom. Selanjutnya yaitu contoh inovasi pembelajaran. Nah, sebagai pendidik tidak hanya mentransfer ilmu saja kepada peserta didik, namun juga harus bisa menciptakan kondisi belajar yang menyenangkan kepada siswa sehingga siswa tersebut semangat dalam belajar. Nah, apa saja inovasi pembelajaran itu? Nah, sebagai contoh, dengan membuka dan menutup pelajaran dengan nyanyian. Misalkan kita ingin memulai pelajaran, nah supaya murid kita semangat, kita bisa membuka pelajaran tersebut dengan nyanyian. Nah, contohnya seperti tepuk semangat, tepuk 5 jari. Nah, itu bisa membuat murid-murid kita menjadi semangat untuk memulai belajar. Nah, selanjutnya yaitu dengan
mengubah materi pelajaran menjadi syair lagu. Nah, sehingga materi tersebut mudah dihafal dan diingat oleh siswa tersebut. Nah, contohnya ketika pelajaran matematika, ketika saat sedang mempelajari rumus-rumus, nah kita bisa mengganti rumus-rumus tersebut atau menambahkan rumus-rumus tersebut di syair lagu. Contohnya seperti syair balonku. Nah, kita masukkan materi-materi tersebut di lagu tersebut sehingga kita dapat menyanyikan bersama-sama dan mengingat dan menghafalnya. Itulah beberapa contoh inovasi pendidikan dan contoh inovasi pembelajaran. Nah, setiap contoh inovasi tersebut memiliki kelebihan dan juga kekurangan. Maka dari itu, supaya kalian bisa memanfaatkannya sebaik mungkin dan juga supaya kalian berhati-hati dalam menggunakan inovasi tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan, nama saya Lismawati dari kelas 18A Universitas Buana Perjuangan Karawang, dosen pengampu Ibu Latifatu SPD MPD. Di sini Lisma mau ngebahas tentang penyebab kegagalan dalam implementasi. Nah, yang pertama penyebabnya dari kegagalan implementasi yaitu manajemen perubahan dan training kesulitan terletak pada perubahan praktek pekerjaan yang dilakukan. Nah, yang kedua, perusahaan harus memilih antara merubah bisnis proses untuk menyesuaikan sistem. Nah, yang ketiga, perencanaannya buruk. Perencanaan yang harus mencakup beberapa area seperti hal-hal bisnis dan ketersediaan user untuk membuat keputusan. Yang keempat, meremehkan keahlian IT. Implementasi ERP membutuhkan keahlian staf. Yang kelima, manajemen proyek yang buruk. Hanya sedikit organisasi yang mengimplementasi ERP tanpa melibatkan konsultan. Namun seringkali konsultan melakukan perbuatan yang merugikan. Nah, yang keenam, percobaan teknologi usaha-usaha membangun interface, merubah laporan-laporan, menyesuaikan software dan merubah data biasanya diremehkan. Yang ketujuh, rendahnya keterlibatan eksekutif implementasi yang membutuhkan. Selain itu, bisa dan yang terdiri dari bisnis IT membantu menyelesaikan konflik-konflik. Yang kedelapan, meremehkan sumber daya. Yang kesembilan, evaluasi software yang tidak mencakup. Nah, dari situ implementasi itu dalam kegagalan, dari situ kita tahu begitu banyak perusahaan yang down. Nah, di situ yang ke-10 ada beberapa perubahan budaya yang harus dilakukan organisasi. Di antaranya, karyawan harus merubah fokus dalam pekerjaan milik menjadi pekerjaan ke seluruh organisasi. Perubahan budaya biasanya memerlukan beberapa waktu. Sedangkan literatur yang membahas mengenai manajemen perubahan dalam implementasi sudah cukup, di antaranya Aladwani membuat sebuah kerangka. Sekian dari saya video berikut ini. Terima kasih sudah ngasih kesempatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.